Halo Sobat Keadilan, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Sidra Ramadan. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2022. Saat ini saya berada di semester 3 dan sebentar lagi akan menuju ke semester 4. Di sini saya akan melakukan review jurnal yang dimana ini sebagai tugas akhir saya atau ujian akhir semester mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampunya ialah Pak Budi Ardianto SHMH. Judul jurnal yang saya review adalah Pertanggungjawaban Negara Cina Akibat Pencemaran Laut Cina Selatan dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. Jurnalnya ini dari Tatohi Jurnal, tahun terbitnya itu Maret 2023. Apa permasalahan yang terdapat dalam jurnal yang saya review ini? Jadi salah satu perusahaan analisis citra satelit yaitu Head of Similarity yang berkedudukan di negara Amerika Serikat menemukan bahwa telah terjadi pencemaran terhadap lingkungan laut pada kawasan Laut Cina Selatan, tepatnya di Kepulauan Spratly, yaitu Pulau Karangsung Reef yang masih menjadi bagian zona ekonomi eksklusif dari negara Filipina. Bagaimana peran hukum lingkungan internasional terhadap tindakan pencemaran Laut Cina Selatan? Lalu bagaimana pengaturan hukum lingkungan internasional tentang pencemaran Laut Cina Selatan? Langsung saja, dalam hal ini landasannya ialah konsep pertanggungjawaban negara. Yang bersangkutan dalam melakukan tindakan pencemaran wajib untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan hukum internasional. Konsep pencemar membayar, hal ini terkait dengan pertanggungjawaban bagi Cina untuk melakukan reparasi terhadap wilayah yang telah tercemar atas tindakannya serta membayar ganti ruginya. Mengatur hak dan tanggung jawab negara pesisir di dalam zona ekonomi eksklusif mereka, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan laut di zona tersebut. Sayangnya, kedua pihak dari negara, baik dari negara Filipina ataupun negara Cina, saat ini belum melakukan suatu tindakan untuk menindaklanjuti atas pencemaran yang telah dilakukan oleh Cina. Harusnya upaya pertama negara Cina itu harus melakukan upaya reparasi, yaitu dengan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah oleh kapal-kapal yang berlabuh. Bentuk upaya dimaksud dengan reparasi atau perbaikan tersebut, yang pertama adalah tindakan restitusi dalam pengertian bahwa negara Cina sebagai negara yang menyebabkan terjadi pencemaran harus mengembalikan keadaan lingkungan laut pada kawasan Cina Selatan, terkhususnya Kepulauan Spratly, seperti semula layaknya suatu negara atau wilayah tersebut masih dalam keadaan normal. Hal ini dipertegas dalam pasal 55 UNCLOS. Upaya kedua yang bisa dilakukan sesuai pasal 36 adalah kompensasi apabila tindakan restitusi tidak memenuhi kewajiban secara hukum, maka negara Cina diwajibkan untuk membayar kompensasi. Lalu upaya ketiga, jika negara Cina tidak memenuhi kewajibannya secara hukum, baik upaya secara restitusi maupun kompensasi, maka cara terakhir yang dapat dilakukan oleh negara Cina terhadap negara Filipina yaitu pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan penyesalan, permintaan maaf kepada negara yang telah mengalami dampak kerugian. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa bersalah yang telah dilakukan atas tindakan apa yang telah dilakukan oleh negara Cina. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 37 mengenai kepuasan.
Baik, itulah review jurnal singkat yang telah saya sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa hukum atau yang lain. Kesimpulannya adalah hukum lingkungan internasional itu dibuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat prinsip dan cara-cara hukum untuk mencegah dan melindungi kegiatan yang mencemari lingkungan. Apabila jika ketentuan atau peraturan yang telah diatur dalam hukum internasional itu dilanggar, maka suatu negara itu harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Contohnya dalam hal ini adalah negara Cina yang melakukan pelanggaran pencemaran laut terhadap kepulauan Spratly, daerah Karang Whitsun Reef yang merupakan ZEE dari negara Filipina. Itu Cina melakukan pembuangan limbah tinja di daerah tersebut. Atas hal ini Cina seharusnya bertanggung jawab atas tindakan yang telah ia lakukan tersebut. Mungkin sekian review singkat dari saya. Saya Muhammad Fajar Sidra Ramadan, NIM B1A122082. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.